Kalau new normal itu dalam pengertian misalnya masyarakat tetap beraktivitas, terus kemudian dengan standar kesehatan yang sesuai dengan protokol COVID, misalnya dengan memakai masker, jaga jarak, terus kemudian pola hidup sehat, tentu ya itu saya kira bagus gitu. Karena memang tidak bisa kehidupan ini terus kemudian macet, mandek tanpa kemudian ada solusi yang bagus dari pemerintah. Saya kira ini terobosan yang tepat, tetapi apakah ini akan bisa berlaku umum? Ya ini masih perlu kajian dari beberapa pihak. Karena di beberapa tempat ya, misalnya kayak di pesantren gitu, itu kalau misalnya new normal memang agak sulit. Kenapa? Ya karena mungkin kalau pendidikannya masih mungkin, tetapi kalau asrama itu menjadi problem tersendiri, Ya, kalau menurut saya itu langkah yang bagus ya, langkah yang konkret, tetapi memang perlu kajian lah. Perlu kajian lagi, dan saya bukan orang yang memahami itu. Tetapi bahwa kalau pengertian new normal ini masyarakat kemudian bisa beraktivitas dalam kerangka mencari nafkah kehidupan, maka tentu ini bagus. Karena bagaimanapun kayak misalnya sektor-sektor informal, masyarakat dagang itu dia butuh, maka tentu ada standar-standar protokol yang memang harus ditaati, tapi bukan berarti menutup. Karena kalau menutup itu tentu macet perekonomian. Tetapi kalau kemudian dibuka, paling enggak itu ada pemasukan bagi masyarakat juga, meskipun tentu tidak sama ketika masih normal dulu. Begini ya, tempat ibadah itu memang harus diakui memang sama saja dengan pasar. Dalam arti sama saja dengan pasar itu kita tidak bisa kemudian menghalangi orang yang mau beribadah. Sama juga dengan kita tidak bisa menghalangi orang mau datang ke pasar, kan gitu. Sama juga dengan warung-warung. Apakah klaster atau mungkin nggak ada klaster baru? Ya mungkin saja kalau itu soal ngomong kemungkinan. Tetapi bagaimana ketika tempat ibadah itu dibuka, maka standar protokol pencegahan COVID ini yang harus benar-benar dilakukan, terutama di daerah-daerah yang memang masih sangat merah lah, apalagi kalau cenderung merah menghitam, itu tentu harus standarnya ini harus benar-benar ketat gitu. Kalau soal ini dibuka atau tidak, saya kira pemerintah tentu dengan masukan para ulama, saya kira udah paham lah. Misalnya pemerintah di Mojokerto gitu ya, maka tentu akan memperhatikan suara dari para ulama di NU, di Muhammadiyah, di MUI gitu. Tentu mempertimbangkan lokalitas juga. Misalnya di daerah-daerah yang pedesaan-pedesaan, yang kemungkinan masyarakat dari luar desa itu datang lebih kecil, itu kan saya kira juga kecil kemungkinan untuk menjadi klaster. Tapi tempat ibadah yang ada di perkotaan, baik itu masjid, gereja atau apapun, itu rentan sekali kalau di perkotaan. Nah tentu ya standar pencegahan COVID ini yang harus benar-benar diterapkan. Bahwa kemudian begini maksud saya, ketika tempat ibadah tidak boleh, kemudian pasar ini boleh, itu tidak bisa dipertentangkan. Ini dua hal berbeda. Satunya ini urusan ubudiyah, satunya ini soal tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, orang makan segala macam, kan gitu. Makanya kalau ada orang ngomong bahwa kok aneh tempat ibadah dilarang sementara pasar enggak, ini beda. Yang saya maksud sama tadi itu bahwa kita tidak bisa menghalangi orang yang mau datang ke masjid, ke gereja, sama dengan kita tidak bisa menghalangi orang datang ke pasar, itu loh. Nggak bisa kita. Hanya yang bisa adalah mencegah protokol itu. Kalau dibuka, ya protokolnya harus jelas, biar enggak malah menjadi klaster baru. Bagi kami, penerapan new normal sejauh itu merupakan usaha yang sudah dipertimbangkan dengan masak dan bijaksana, sebagaimana juga sudah diberlakukan di beberapa tempat di belahan dunia yang lain. Itu sungguh bisa membawa kemajuan dalam usaha memberantas penularan COVID-19 ini. Sekiranya ini perlu didukung
sepenuhnya juga oleh ya kalangan agamawan, termasuk gereja dan lembaga keagamaan yang lain. Termasuk kami sejak dimulainya protokol COVID-19, Gereja Katolik Keuskupan Surabaya terus aktif mengupdate dengan menanggapi berupa surat edaran bagaimana kami harus menjalani kehidupan peribadatan, kehidupan pastoral maupun kehidupan paguyuban di tingkat paroki maupun stasi dan lingkungan. Dalam surat edaran itu selalu disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup supaya kita sungguh selalu mendukung usaha pemerintah daerah masing-masing di dalam memberantas penularan COVID-19 ini. Termasuk juga kami selain menjalani ibadat live streaming sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kerinduan umat akan makanan rohani dengan misa live streaming, kami juga mengadakan koordinasi melalui media sosial supaya juga di dalam masa pandemi ini ada kegiatan sosial yang kami bisa lakukan. Antara lain kami selama 3 bulan, bulan April, Mei, dan Juni berusaha untuk mengumpulkan sembako untuk juga bisa didonasikan kepada warga yang terdampak, juga tetangga sekitar dari lingkup gereja yang biasanya juga membantu kami seperti para relawan parkir di gereja-gereja, demikian juga di sekolah-sekolah. Itu senantiasa kami juga perhatikan untuk mendapatkan sembako itu. Harapan kami berkaitan dengan penerapan new normal nanti, koordinasi pemerintah dengan lembaga-lembaga yang lain termasuk lembaga keagamaan dapat tercipta dengan baik, sehingga kami pun pelan-pelan semoga nanti umat dapat merayakan ibadatnya kembali di gereja dengan tentu menjalankan protokol new normal sebagaimana yang sudah sebenarnya kami siapkan ketika kami akan merayakan perayaan Paskah. Kami sudah menyediakan di gereja tempat untuk mencuci tangan, menyediakan hand sanitizer, demikian juga mengatur kursi di gereja supaya ada physical distancing. Demikian juga kita membuka ruangan yang baru sehingga dimampukan umat untuk datang tanpa berdesak-desakan. Ke depan juga kami berharap dukungan pemerintah untuk tempat-tempat peribadatan supaya dapat menjalankan new normal ini sungguh-sungguh juga bisa terrealisasi. Antara lain memang kadang kami agak kesulitan berkaitan dengan pembersihan tempat-tempat ibadah. Itu juga mungkin ada layanan khusus untuk menetralisasi atau membersihkan dari kemungkinan adanya virus di tempat ibadat kami. Sekian tanggapan kami, semoga bermanfaat dan kita bersama-sama dapat mendukung pemerintah untuk terus mengawal pemberantasan COVID-19 dengan menjalani kehidupan bersama secara baru new normal yang tentu saja semakin membiasakan kita bersama-sama juga memprioritaskan kesehatan, memprioritaskan juga pentingnya imunitas diri, pentingnya juga bagi setiap orang merasa damai untuk menjalani apa yang menjadi tugas dan panggilan hidupnya. Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.